semuanya, selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama dengan saya Stefani dalam pembelajaran daring biologi di kelas 11. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Di sini Anda bisa melihat ada sebuah gambar. Gambar ini adalah merupakan praktikum dari kultur jaringan. Berbicara mengenai kultur jaringan, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi pada pembelajaran di kelas 12 mengenai bioteknologi di bidang pertanian, yaitu tentang teknik kultur jaringan. Mungkin gambar di sini bisa memperlihatkan kepada kita bahwa dalam prosesnya, teknik kultur jaringan ini yaitu proses memperbanyak tanaman dengan cara tentunya mengambil jaringan atau sel dari tumbuhan itu yang bersifat totipotensi yang bisa menghasilkan individu baru, yaitu mengambil tunasnya dan dibiarkan di media kultur in vitro untuk menghasilkan tanaman individu baru yang sama seperti induknya. Nah, berbicara mengenai jaringan ini dikaji dalam cabang ilmu yang kita kenal dengan histologi. Jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki asal, struktur, dan fungsi yang sama. Dalam awal perkembangan dari tumbuhan, sel-sel akan mulai membelah. Tapi dalam perkembangan lebih lanjutnya, hanya bagian khusus yang melakukan proses tersebut. Bagian khusus tersebut itu yang kita kenal dengan jaringan embrionik yang aktif membelah, yaitu jaringan meristem, yang merupakan sekelompok sel yang tetap berada dalam fase pembelahan atau sekelompok sel yang aktif untuk membelah. Jaringan meristem merupakan sekelompok sel yang tetap berada dalam fase pembelahan atau sel-sel yang aktif membelah. Berdasarkan posisi dalam tumbuhan, jaringan meristem ini dibagi atas 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal ini adalah meristem yang terdapat di ujung pucuk utama, di pucuk lateral, dan juga akar. Sedangkan meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya meristem pada pangkal ruas tumbuhan anggota suku atau famili dari rumput-rumputan. Kalau meristem lateral itu sendiri terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contohnya kambium dan kambium gabus atau velogen. Sedangkan berdasarkan asal-usulnya, meristem itu dibagi atas 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Kalau meristem primer itu merupakan sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik atau meristem apikal. Ini untuk meristem primer yang terletak di ujung batang. Dan juga meristem primer itu di sini ada juga menyebabkan pertumbuhan primer ditandai dengan pertumbuhan tinggi tanaman. Jadi itu adalah kerja dari meristem primer. Dan meristem primer juga yang ada di ujung akar. Sedangkan meristem sekunder, sel-selnya itu berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Sini kita bisa lihat, jadi untuk meristem primer sekunder berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Contoh ini meristem sekunder, Anda bisa lihat untuk meristem sekunder ini pada tumbuhan berkayu itu menyebabkan pertumbuhan sekunder yang ditandai dengan pertumbuhan diameter batang dan akar. Berarti kalau diameter berarti untuk kita melihat batang ini bukan bertambah tinggi ya, tapi membesar ya, membesar. Dimana ini meristem sekunder ini termasuk salah satunya adalah kambium. Ini kambium ya, untuk pertumbuhan sekunder dari tumbuhan. Kita bisa lihat di sini ada pertumbuhan sekunder pada batang. Ini pertumbuhan sekunder pada batang, di mana gambar ini menunjukkan pertumbuhan primer, aktivitas pembelahan sel-sel primer atau meristem apikal, dan meristem pertumbuhan sekunder, hasil aktivitas
pembelahan sel-sel meristem sekunder atau biasa kita sebut dengan kambium. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Sifat-sifatnya tidak mempunyai aktivitas membelah atau memperbanyak diri. Mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem, mempunyai vakuola yang besar, kadang-kadang selnya telah mati, selnya telah mengalami penebalan dinding dan fungsinya di antara sel-selnya dijumpai ruang antar sel. Jaringan dewasa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jaringan primer, yaitu jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang berasal dari meristem primer. Dan yang kedua, jaringan sekunder, yaitu jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang berasal dari meristem sekunder. Jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama ada jaringan pelindung atau dikenal dengan jaringan epidermis, yaitu lapisan sel yang berada paling luar pada permukaan organ primer tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah, yang tentunya berfungsi melindungi bagian dalam dari tumbuhan. Sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi alat tambahan atau derivat, seperti 1. Stomata. Stomata atau kita kenal dengan mulut daun, yang terletak pada bagian epidermis ya, yang tentunya berada di bagian permukaan bawah daun, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Yang kedua adalah trikoma. Anda bisa lihat ini, trikoma. Trikoma ini berasal dari sel-sel epidermis yang umumnya berbentuk rambut dan ada juga bentuknya seperti sisik atau duri. Yang tentunya trikoma ini memiliki fungsi yang pertama, mengurangi penguapan. Kedua, meneruskan rangsangan. Yang ketiga, melindungi tumbuhan dari gangguan hewan. Yang keempat, menyebarkan biji, membantu penyebaran bunga. Dan yang kelima, menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Nah, di sini kita bisa lihat trikoma yang ada pada tumbuhan, berbentuk rambut ataupun berbentuk sisik atau duri. Berikutnya yang ketiga adalah sel kipas. Sel kipas dapat dijumpai pada epidermis atas daun tumbuhan suku atau famili Gramineae atau Cyperaceae yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dengan cara menggulung daun. Ini sel kipas. Selanjutnya ada epidermis ganda yang ada pada tumbuhan, lebih khusus pada tumbuhan anggrek. Terdapat penebalan ke arah sentripetal yang membentuk bangunan seperti sarang lebah yang disebut sistolit. Berikutnya, bagian yang kedua yaitu jaringan dasar atau biasa kita sebut parenkim, yang merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi serta fisiologi yang bervariasi. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena parenkim ini terdapat banyak pada hampir semua tumbuhan. Yang ketiga adalah jaringan penyokong atau biasa disebut penguat, yaitu jaringan yang menguatkan tumbuhan. Ada apa saja? Ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini terdiri atas sel-sel hidup yang bagian sudut dindingnya mengalami penebalan selulosa. Nah, jaringan kolenkim ini jaringan yang membantu mengukuhkan bagian tumbuhan yang masih muda. Dan jaringan kolenkim ini tumbuh memanjang mengikuti daun dan akar yang disokongnya. Yang berikut adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim yaitu tersusun oleh sel-sel mati yang seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan sehingga memiliki sifat yang kuat. Di mana jaringan sklerenkim ini dia terbagi atas dua, yaitu serabut dan sklereid.
Serabut atau serat itu pada umumnya terdapat dalam bentuk untaian atau dalam bentuk lingkaran. Dan skleroid itu lebih pendek daripada serat, terdapat pada semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, pembuluh tapis, dalam buah, atau biji. Dan selanjutnya kita bisa lihat ini untuk ketiga jaringan tadi, jaringan parenkim atau jaringan dasar, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim atau biasa kita sebut jaringan penyokong atau jaringan penguat. Selanjutnya jaringan pengangkut atau disebut juga jaringan pembuluh atau vaskuler, di mana jaringan pengangkut ini terbagi atas dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem yang tentunya memiliki fungsi utama untuk sirkulasi air dan mineral dari akar menuju ke bagian tumbuhan. Xilem atau biasa disebut juga pembuluh kayu, di mana xilem ini terdiri atas unsur pembuluh dan trakeid, serabut xilem, dan parenkim xilem. Unsur pembuluh itu bertugas dalam proses pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya. Unsur pembuluh itu tersusun dari sel-sel berbentuk tabung yang berhubungan pada ujung-ujungnya. Sedangkan trakeid berupa sel lancip dan panjang dengan dinding sel yang berlubang-lubang. Dan lubang ini disebut dengan nokta. Sedangkan yang kedua, serabut xilem berupa sel-sel panjang dengan ujung meruncing, berdinding tebal, dan memiliki nokta yang lebih sempit daripada nokta trakeid. Selanjutnya yang ketiga, parenkim xilem tersusun dari sel-sel yang masih hidup, yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Bagian dalam dari batang adalah empulur atau inti batang yang terdiri atas tipe sel parenkim untuk penyimpanan. Yang berikutnya adalah jaringan floem. Jaringan floem yang tentunya berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Di mana jaringan floem ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada unsur tabung tapis, ada sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem. Unsur tabung tapis merupakan sel-sel tapis berbentuk tabung dengan bagian ujung berlubang-lubang atau disebut berpori-pori, di mana tabung tapis saling menyambung membentuk saluran dari pangkal ke ujung tumbuhan dan berdekatan dengan sel pengiring. Kalau sel pengiring, dia itu berbentuk silinder dan tentunya lebih besar daripada sel-sel tapis, berperan dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Jadi floem juga ini dikenal sebagai pembuluh tapis. Bagian yang ketiga adalah serabut floem, berbentuk panjang dengan ujung-ujung yang saling berimpit. Dinding sel serabut floem tebal dan berfungsi sebagai penguat floem. Dan yang terakhir, parenkim floem, di mana merupakan sel hidup yang memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut nokta. Berdasarkan posisi xilem dan floem, ada tipe-tipe berkas pengangkut. Tipe-tipe berkas pengangkut itu dibedakan menjadi 3, yaitu tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Yang pertama, tipe kolateral, di mana tipe kolateral ini berkas pengangkut xilem dan floem berdampingan. Ada 3 tipe, yang pertama kolateral terbuka, kolateral tertutup yang kedua, dan yang ketiga bikolateral. Untuk kolateral terbuka ini, jika antara xilem dan floem terdapat kambium. Jadi antara xilem dan floem terdapat kambium, contohnya pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Yang kedua kolateral tertutup, di mana xilem dan floem tidak dijumpai kambium. Berarti terdapat pada tumbuhan monokotil. Sedangkan tipe bikolateral, jika xilem berada di tengah dan diapit oleh floem,
di bagian luar dan di bagian dalam. Contohnya pada famili Solanaceae, yaitu kentang, dan famili Cucurbitaceae, contohnya mentimun. Berikut tipe berkas pengangkut yang disebut dengan konsentris. Tipe berkas pengangkut konsentris ini di mana jika silem dikelilingi oleh floem ataupun sebaliknya. Jika silem dikelilingi floem ataupun sebaliknya floem dikelilingi oleh silem. Nah, ada dua tipe konsentris di sini. Yang pertama adalah konsentris amfikribral, yaitu jika silem berada di tengah dan floemnya ini mengelilingi silem. Ini pada gambar, silem berada di tengah, floemnya mengelilingi silem. Ini gambarnya, ini yang amfikribal, yang ini. Sedangkan kalau konsentris amfifasal, jika floem berada di tengah dan silem mengelilingi floem. Kalau contoh yang pertama, konsentris amfikribal, bisa ditemukan pada tumbuhan paku, sedangkan yang kedua ini amfifasal bisa dijumpai pada Syirdilin sp dan Rhizoma acorus calamus. Selanjutnya tipe yang terakhir adalah tipe radial. Tapi sebelum itu kita bisa lihat ini untuk kolateral terbuka, tertutup, bikolateral, amfifasal sama amfikribal. Ini floem, silem, ini kambium. Jadi bisa lihat ya, ini silem, floem, ada kambium. Kalau terbuka, kalau tertutup hanya ada silem, hanya ada floem dan ini kambium. Sedangkan bikolateral itu ada floem, silem di tengah. Ini amfifasal, floem di tengah, silem di luarnya, sedangkan amfikribal kebalikannya. Silem yang di tengah, floem yang di bagian luarnya. Selanjutnya, tipe yang ketiga adalah tipe radial, di mana untuk tipe radial ini merupakan berkas pengangkut jika silem dan floem letaknya bergantian menurut jari-jari lingkaran. Jadi kalau letaknya bergantian menurut jari-jari lingkaran seperti ini. Kalau di sini ada silem, sampingnya floem. Terus ada silem, floem, itu yang disebut dengan bergantian menurut jari. Selanjutnya, jaringan sekretori atau kelenjar internal karena senyawa yang dihasilkan tidak keluar dari tubuh. Di mana jaringan sekretori ini penyusunnya ada sel kelenjar, saluran kelenjar, dan saluran getah. Yang pertama sel kelenjar, di mana sel kelenjar ini berasal dari parenkim dasar yang mengalami diferensiasi dan mengandung berbagai senyawa hasil metabolisme. Sel kelenjar ini disebut idioblast apabila bentuknya berada dengan sel-sel di sekitarnya. Contohnya sel minyak dalam endosperma biji jarak. Yang kedua adalah saluran kelenjar yang terdiri atas sekelompok sel yang berdinding tipis dengan protoplas yang kental mengelilingi suatu ruang yang berisi senyawa yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Misalnya saluran kelenjar pada daun jeruk. Dan yang ketiga adalah saluran getah yang terdiri atas sel-sel yang mengalami fusi membentuk suatu sistem jaringan yang menembus jaringan-jaringan lain dalam tubuh. Contohnya pada beringin, Euphorbia, Cannabis, dan Ketela rambat atau Ipomea dan karet. Selanjutnya kita akan melihat sifat totipotensi. Apa itu totipotensi? Tadi di bagian awal sudah menyinggung apa yang dimaksud dengan totipotensi itu. Totipotensi adalah kemampuan dari tumbuhan untuk membentuk suatu individu yang baru. Pertama kali dikemukakan oleh Heberlein pada tahun 1898. Jadi ini adalah
teori totipotensi yang dikemukakan oleh Heberlein ini pada tahun 1898. Dan pada tahun 1950, seorang steward bersama mahasiswanya melakukan proses yang kita kenal dengan kultur jaringan, di mana dalam tahapan ini, tahapan totipotensinya ini, dia memperoleh tanaman wortel utuh dari sel somatik floem akar wortel. Di sini tahapan dalam totipotensi dalam proses kultur jaringan yang dilakukan oleh steward bersama mahasiswanya ini, pertama floem akar tanaman wortel dipotong kecil-kecil, masing-masing 2 mm, ditumbuhkan pada media bernutrien. Sel-selnya membelah, terbentuk kalus atau jaringan yang belum terdiferensiasi. Nanti kalusnya akan dipisahkan dalam media nutrisi. Kalus membelah diri, membentuk embrio, terbentuklah tanaman yang baru. Dan berdasarkan sifat totipotensi, satu bagian tanaman itu dapat diklon menjadi tanaman identik secara genetik. Usaha memperoleh suatu individu baru dari satu sel atau jaringan itu dikenal dengan kultur sel atau disebut dengan kultur jaringan. Di mana prinsip kultur jaringan ini sama dengan prinsip perkembangbiakan secara vegetatif dengan stem. Dan pada kultur jaringan, sel atau jaringan ditumbuhkan untuk membentuk organisme yang memiliki bagian yang lengkap. Nah, keunggulan atau keuntungan penggunaan teknik kultur jaringan adalah sebagai berikut. 1. Bebas menentukan bagian tumbuhan yang akan dikultur. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Yang ketiga, tidak membutuhkan ruang yang luas. Dan yang keempat, cepat menghasilkan sejumlah tanaman baru dari satu jenis tanaman. Ini yang totipotensi kultur jaringan yang dibuat oleh steward tadi dengan mahasiswanya. Jadi Anda bisa lihat, kemampuan sel membentuk individu baru itulah yang dikenal dengan totipotensi. Demikianlah pembelajaran struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan sudah selesai. Semoga materi yang diberikan ini boleh bermanfaat bagi Anda dalam pembelajaran biologi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat!